berpesan ke warga Kota Cirebon itu menyongsong Pilkada 2024 di tanggal 27 November. Pastikan bahwa Anda sebagai masyarakat Kota Cirebon sudah memiliki KTP gitu ya. Kota Cirebon, kemudian nanti dipastikan nanti kan akan ada pemutakhiran data pemilih, itu harus terdaftar gitu ya, agar suara Anda bisa digunakan pada saat pilkada nanti. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sedulur netizen. Sekarang Anda menyaksikan podcast Apa Jare ya, bersama saya Novia Aprilia. Dan untuk podcast Apa Jare kali ini saya akan berbincang dengan Bapak Muhammad Joharudin. Ini anggota Bawaslu Kota Cirebon, tepatnya Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Gimana kabarnya nih, Pak Jar? Baik, Mbak Novi. Alhamdulillah sehat. Oke, kayaknya dari Bawaslu Kota Cirebon lagi sibuk-sibuknya nih ya? Ya, sibuk karena sekarang sudah masuk tahapan, Mbak Novi. Tahapan ya, untuk tahapan Pilkada 2024 nih ya? Jadi sekarang ini kan kita ini kan ngikutin tahapan KPU ya. Jadi KPU sendiri kan kemarin barusan melantik PPK ya, penyelenggara di tingkat kecamatan, kemudian PPS. Nah, kami juga sudah melantik Panwascam, pengawas pemilu kecamatan. Kemudian nanti minggu ini juga insya Allah akan melantik pengawas kelurahan. Dan selanjutnya setelah proses tadi, kemudian bersamaan juga tahapan yang lainnya itu pencalonan untuk calon perseorangan. Nah, calon perseorangan di Kota Cirebon sendiri kebetulan ada satu yang mendaftar, namun oleh KPU tidak diterima dan sekarang sedang berproses di kami di Bawaslu. Itu sedang musyawarah atau bersidang gitu, penyelesaian sengketa. Kurangnya persyaratan itu ya? Ya, siang ini juga saya nanti melanjutkan lagi memimpin sidang ya. Itu tahapan yang berjalan. Nah, kemudian setelah tahapan tadi, tahapan pemilihan penyelenggara di tingkat kecamatan, kelurahan, kemudian tadi pencalonan perseorangan gitu ya. Kemudian berikutnya adalah yang harus dipersiapkan itu adalah pemutakhiran data pemilih. Nah, nanti sebentar lagi juga KPU akan merekrut petugas mutarlih atau pantarlih, panitia pemutakhiran data pendaftaran pemilih. Nah, ini tahapan ini kelihatannya sepele, Mbak Novi ya. Sepele. Tapi jangan salah, ini yang akan menentukan kualitas pemilih di pilkada, baik itu pemilihan gubernur, wakil gubernur ya, ataupun wali kota dan wakil wali kota kalau di Kota Cirebon, kalau di kabupaten bupati dan wakil bupati yang waktunya kan serentak tanggal 27 November 2024. Nah, jadi kenapa pemutakhiran daftar pemilih ini penting? Karena kalau kita flashback ya Mbak Novi ya, di 2000 pilkada di Kota Cirebon ya, di 2018 itu kan kebetulan ada juga waktu itu pemilih WNA yang terdaftar masuk di daftar pemilih itu. Nah, itu kan nggak boleh. Nah, sebaliknya juga ada pemilih yang dia itu sudah berpindah warga negara dari warga negara Indonesia jadi warga negara Singapura. Nah, itu juga harus dicoret. Nah, karena kalau misalnya nggak dicoret dan orang itu masih masuk di DPT itu ya berpotensi juga disengketakan. Nah, itu Mbak. Potensi sengketa juga ini kan kalau nggak salah ada wilayah baru nih yang masuk wilayah Kota Cirebon ya, Pak Johar ya? Betul. Nah, itu bagaimana tuh sekarang prosesnya? Sudah semuakah? Jadi betul Mbak Novi. Jadi, nah ini Mbak Novi keren juga nih, mencermati ya. Jadi di Kota Cirebon itu walaupun ada peraturan Mendagri nomor 75 tahun 2018 tentang batas wilayah Kota Cirebon ya yang baru. Nah, kalau di sebelum adanya Permendagri 75 itu Mbak, itu wilayah Setrayasa dan wilayah Saputra sampai ke arah Wiratama itu kan masih secara geografis wilayahnya kan kabupaten. Memang penduduknya kota. Jadi dulu itu mereka milih tapi harus pergi ke TPS yang wilayah kota. Nah, tapi kalau sekarang karena sudah ada secara aturan itu sudah masuk ke wilayah Kota Cirebon, itu bisa mendirikan TPS di wilayah tersebut. Nah, namun ini Mbak Novi, ada barangkali ini PR gitu ya, PR yang semoga bisa kita selesaikan nih, baik antara kami, Bawaslu, KPU, pemerintah kota, camat, lurah, itu adalah
proses migrasi domisili warga. Jadi untuk sebagian warga yang sekarang sudah masuk wilayah kota, ini informasi dari Lurah Sukapura gitu ya, yang pernah berkoordinasi dengan kami ataupun dengan Disdukcapil Kota Cirebon, itu ternyata masih ada yang belum mengganti KTP-nya, Mbak. Oh, jadi masih KTP belum kabupaten. mengurus nih ya. Ada juga yang sengaja tidak mengurus itu memang karena ada kondisi yang ya Versmeyer lah, istimewa ya, misalnya kayak pensiunan. Nah, karena mungkin untuk ngurus-ngurus SK pensiunnya gitu dan lain-lain. Oke, jadi beberapa juga tuh ya nanti yang Ya. takutnya potensi akan disengketakan tuh, Iya, Pak. betul. Oke, dari yang kita tahu kan basisnya itu kan memang pemilih tuh KTP kan? Ya, jadi di pilkada nanti itu atau pilwalkot dan pilgub, Mbak Novi, ini tentunya kan ada beberapa pemilih baru nih, Mbak. Pertama, pemilih yang pindah domisili tadi gitu ya, baru di Kota Cirebon maksudnya. Kemudian ada juga nanti yang pensiunan TNI dan Polri. Nah, karena kan secara undang-undang, kalau di pilkada ini kan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Kalau pemilu kemarin Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nah, namun untuk hak pilih itu sama, 17 tahun. Kemudian dia sudah pernah kawin gitu ya. Kemudian dia didaftarkan. Nah, maka kalau dan tentunya dia bukan anggota TNI dan bukan anggota Polri. Nah, ini untuk yang anggota Polri ataupun TNI yang dia pensiun, berarti pensiun di sebelum tanggal 27 November. Iya. Nah, dari sekarang ini berarti kan harus bisa diantisipasi. Artinya mungkin sekarang masih berdinas nih, Mbak, masih aktif gitu ya. Nah, tapi ketika dia sudah tahu pensiun dia itu sebelum tanggal 27 November 2024. Nah, berarti yang bersangkutan itu punya kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya. Jadi dari sekarang misalnya melapor ke Disdukcapil gitu ya, ataupun ke petugas, misalnya kalau di kelurahan sekarang PPS sudah ada ya di jajaran KPU. Saya nanti akan jadi pemilih di 2027 November gitu ya. Nah, jadi pemilih. Jadi itu nanti bisa diantisipasi sehingga pada saat nanti menjelang coblosan itu yang bersangkutan sudah mengurus. Sudah beres tuh ya. Gitu. Jadi sebagai pemilih nih gitu ya. wilayah Kota Cirebon yang memang domisilinya di Kota Cirebon gitu ya. Iya, domisili Kota Cirebon untuk milih wali kota. Kalau misalnya ada misalnya orang Bandung nih, Mbak Novi ya. Orang Bandung dia kerja di sini. Nah, dia nggak mau pulang nih. Nggak mau pulang ke Bandung pada saat 27 November itu. Dia bisa milih di sini. Tapi hanya milih gubernurnya aja. Untuk pemilihan gubernur nanti ya. Untuk wali kotanya nggak bisa. Jadi himbauan juga nih ya untuk saudara netizen ataupun Bapak Ibu ya yang nanti akan menjadi pemilih juga yang berpartisipasi di pemilihan wali kota atau gubernur untuk wilayah Kota Cirebon ya, ataupun juga warga Jawa Barat ya tahun 2024 ini segera mengurus ya. Pemilih pemula ya Pak Jor ya? Itu juga pemula. Semua. Terus juga untuk warga Setrayasa sama Sukapura juga tuh ya? Iya. Yang sudah beralih ke Kota Cirebon nih? Iya, yang belum KTP-nya belum beralih gitu, segera gitu. Oke, nanti ini akan menghambat juga nanti prosesnya? Ya, jadi kalau misalnya ini ya diupayakan ini bisa maksimal Mbak ya. Pertama di pemutakhiran data pemilih ini diupayakan maksimal sehingga nanti tidak banyak gitu ya yang tidak mengurus kecuali karena memang kondisi Versmeyer dia untuk urusan pensiunan, untuk SK pensiun dan lain-lain ya maklum lah gitu. Walaupun ada juga misalnya yang pensiunan TNI Polri yang misalnya enggan mengganti dokumennya gitu ya, itu mengganti KTP-nya gitu. Itu bisa melampirkan SK pensiunnya, kemudian surat keterangan ke Dukcapil gitu ya, nanti minimalnya kalaupun KTP-nya belum selesai itu untuk bisa nanti dia punya hak memilih gitu Mbak. Itu untuk tahapan di pemutakhiran data pemilih. Oke, kita sukseskan juga ya untuk pilkada 2024 ini ya. Tadi ngomongin soal pemilih yang berkualitas. Nah, itu dari pemilu sebelumnya nih, dari presiden, pileg juga, itu menurut Pak Joel sendiri bagaimana kualitas pemilih kita nih? Ya, jadi gini Mbak Novi. Pemilih yang berkualitas itu adalah satu, dia pemilih yang dia tidak hanya memilih tapi
dia tidak asal memilih. Jadi dia akan betul-betul mencermati, menelaah gitu ya. Kemudian dia men-tracking gitu. Ini orang yang saya pilih ini yang terbaik nggak gitu. Dia cari gitu informasinya. Jadi atau kata anak muda sekarang dia kepo lah gitu ya. Kepoin dulu gitu si calonnya nih. Dia bener nggak? Track recordnya dilihat belakangnya gitu. Kemudian bagaimana gitu kan. Nah, sehingga ketika dia milih itu memilih dengan penuh kesadaran gitu. Jadi dia sadar memilih untuk memilih pemimpin yang terbaik gitu ya. Yang tentunya bisa membawa harapan ke depan, khususnya kalau di Kota Cirebon ya wali Kota Cirebon ke depan yang terbaik ataupun gubernur Jawa Barat yang terbaik gitu. Nah, dia bisa menganalisis, kemudian memilih gitu, mengkaji gitu ya. Oh, ternyata ini yang terbaik gitu. Nah, tentunya pemilih yang seperti itu yang dicari. Dan sebetulnya dengan perkembangan teknologi informasi yang mudah sekarang, dia kan bisa lihat di udah gampang ya pakai handphone gitu ya. Bisa di Google, di media sosial, di sekarang kan tren ya di TikTok, di Instagram apa kan kita bisa lihat gitu. Di Facebook, walaupun ya macam-macam ya pengguna media sosial ya di Twitter atau X. Tapi itu kan membantu juga nih untuk para pemilih ya. Membantu untuk pemilih. Jadi dia bisa tracking tuh. Ini gimana gitu. Nah, kemudian jangan lupa ini karena sekarang ini kan mudah sekali orang bikin setiap netizen itu seolah-olah dia bisa seperti perusahaan media gitu. Dia bisa mengkompilasi informasi. Nah, jadi salah satu cara untuk bisa mendeteksi berita yang bagus, berita yang baik. Nah, salah satunya bisa lihat di ya Radar Cirebon Group ini kan, SCTV. Biar nggak hoax nih ya. Soalnya gitu. Sekarang apa ya berita-berita yang beredar ini untuk hoaxnya itu meningkat, Pak. Nah, itu dia. Makanya mesti untuk bisa mencari sumber informasi yang valid itu dari media mainstream. Itu utama dulu. Nah, makanya kalau untuk di Cirebon, nah tentu Radar Cirebon Group ini salah satu yang iya dong, ya kan? jempolan gitu ya. Barangkali salah satu cara misalnya coba ada nggak sih? Nah, makanya kalau wah ini belum jelas nih. Nah, makanya dia harus kritis lah gitu. Sekarang sudah banyak permunculan ya bakal calon gitu ya Pak ya. Sudah banyak juga nih terpampang di jalan-jalan juga kan. Itu kan menjadi apa ya, pemilih juga kan jadi tahu ini loh yang nanti walaupun belum ya Pak ya. Terus juga membantu ya Pak. Ya, jadi itu tentunya sangat membantu memberikan informasi kepada masyarakat ya, kepada publik. Oh, figur-figur yang munculnya ini gitu ya. Baik di baligo, di koran. Nah, walaupun ya diimbau juga nih, kami kemarin komunikasi ya misalnya dengan Satpol PP, dengan Kesbangpol gitu ya, diimbau ini kepada para bakal calon, para tokoh gitu yang ingin maju, tetap mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada gitu Pak. Baik, kalau di kami sendiri itu di Undang-Undang Pemilihan, memang ini kan belum masuk tahapan pencalonan, selain yang perseorangan ya. Artinya belum masuk tahapan kampanye gitu Mbak. Kan kampanye itu kan sudah ada pasangan calonnya. Nah, makanya berkaitan dengan tadi yang kata Mbak Novi, gambar-gambar bertebaran di mana-mana, itu salah satu pendidikan politik untuk mengetahui masyarakat nih ya, oh kita bisa milih nih si A, B, C, D, E gitu ya. Ada banyak alternatif gitu. Itu baik sih, jadi baik gitu ya. Dan itu kan para tokoh-tokoh juga gitu yang selama ini kita tahu. Akan nanti meramaikan ya, bursa di Pilkada 2024 ya. Ini kan menyongsong pemilihan kepala daerah 2024 untuk wilayah kota atau juga pemilihan gubernur ya Pak ya. Ini kita tahu juga ya, ini sebagai bahan evaluasi Pak dari pemilu sebelumnya nih Pak. Apa yang menarik untuk Pilkada 2024 kali ini Pak? Jadi waktu sekitar beberapa pekan yang lalu lah, kami rapat konsolidasi nasional di Jakarta. Pak Ketua Bawaslu RI, Pak Rahmat Bagja sendiri langsung absen gitu ya. Khusus Kota Cirebon ini dimention. Kota Cirebon mana? Kota Cirebon. Kenapa dimention tuh Pak? Ya, akhirnya saya ngacung kan, walaupun saya di belakang gitu. Tapi beliau tahu, katanya. Ya, nah ini nih Kota Cirebon katanya. Dulu waktu pilkadanya itu ada PS tuh sampai 24 gitu. Waduh, pada saya tuh. Ini harus diantisipasi, dicegah katanya. Siap gitu. Nah, jadi ini Manovi, tugas utama Bawaslu ya, kami itu satu, melakukan pengawasan dan pencegahan. Kemudian pengawasan dalam bentuk pencegahan itu yang utama.
kemudian penindakan dan penyelesaian sengketa. Itu tugas kami gitu ya. Nah, salah satu ya tadi ya misalnya peristiwa di 2018 itu kan PSU 24 TPS itu karena pilkada dulu itu kan hanya ada 2 pasang. Dan selisihnya itu waktu itu terpenuhi di pasal 94 itu kurang dari 1,5%, kalau nggak salah sekitar 1.500-an lebih lah. Yeah. Nah, akhirnya kan itu di MK ya, di Mahkamah Konstitusi. Dan memang penyebabnya PSU itu terjadi pelanggaran, bukan dugaan ya, memang terbukti pelanggaran karena oleh MK kan diputus dilakukan PSU. Yeah. Jadi waktu itu kejadiannya gini Mbak, petugas KPPS itu ketika dia selesai merekap, itu jangan sampai salah memasukkan formulir di dalam kotak yang salah gitu. Oke. Kelihatannya sih sepele gitu ya. Jadi Butuh ketelitian ya Pak? ya ketelitian. Jadi setelah selesai melakukan rekapitulasi, itu dia harus cermat. Ini formulir ini disimpannya di mana, kan gitu. Karena ada formulir yang nanti harus dia sampaikan ke PPS satu tingkat di atasnya. Nah, ada juga formulir yang disampaikan untuk ke PPK di tingkat kecamatan dan formulir yang dilaporkan ke KPU. Ya kan? Ada juga nanti kan formulir itu ada yang ditembuskan ke pengawas, termasuk peserta. Peserta itu pasangan calon. Nah, jadi waktu itu gara-gara si formulir itu ada di dalam kotak dan sudah digembok, akhirnya ketika untuk menyampaikan laporan, akhirnya membuka kotak gitu. Nah, jadi gara-gara itu, walaupun ketika di cross check secara nilai suara itu tidak ada perubahan, namun karena itu dianggap cacat proses gitu ya oleh MK, sehingga diputus untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Gitu ya. Nah, makanya ini jadi pelajaran yang penting ya dan menarik. Jangan sampai nanti di pilkada 2024 terulang. Nah, kemudian kemarin di pemilu Mbak Novia, di pemilu kita juga ada PSU di Kejaksan itu ada 3 TPS, kemudian di Kesambi, Kelurahan Kesambi 1 dan juga ya, Pak? Karyamulya 1. Kenapa sih Pak? Itu apa karena petugas terlalu kelelahan dengan berkas-berkas yang ada gitu ya Pak? Jadi kalau di pemilu kemarin itu kan memang ada 5 pemilihan Mbak ya, lumayan banyak ya, Pilpres, DPR RI, ada DPRD, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kota. Jadi ada orang luar daerah. Nah, orang luar daerah itu ketika dia mau memilih di sini, dia harus mengurus formulir pindah memilih. Nah, kemudian kalaupun dia milih di sini setelah mengurus pindah memilih itu hanya diberi sesuai dengan wilayah dapilnya. Jadi misalnya kayak orang Bandung milih di Kota Cirebon nih pemilu kemarin, maka dia hanya bisa milih Pilpres, kemudian DPD RI, cuma 2. Karena DPR RI-nya bukan dapilnya, dia orang Bandung. Karena dapil di sini itu Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon sama Indramayu. Kemudian apalagi DPRD Kota. Nah, itu ada Mbak. Jadi ada pemilih yang bahkan kalau di Kejaksan ya itu si pemilih itu dia KTP-nya Jakarta. Dia pindah memilih. Nah, seharusnya dia hanya dikasih 1 surat suara. Pilpres saja gitu. Tapi dia dikasih 5 gitu. Oh, semua gitu karena berdasarkan KTP. Jadi kayaknya mungkin apa petugasnya tadi mungkin bisa jadi lelah atau apa gitu ya. Kita juga yang jelas itu lebih memberikan surat suara dan ternyata ketika direkap loh kok ini kelebihan. Banyak ya faktor kan? Ketahuan nih. Jadi nah ini jadi barangkali ke depan yang penting lagi nih untuk penyelenggara itu teliti, cermat, dan yang penting lagi itu kita harus stamina-nya nih. Oh benar. Nah makanya jaga kesehatan, kemudian pola makan gitu. Ini karena tugasnya berat ya Pak ya? Berat. Ketelitian itu loh yang harus benar-benar dijaga sekali ya Pak ya. Lalu tugasnya sampai malam, kadang sampai pagi juga itu Pak, berlanjut ya Pak Johar ya. Iya itu. Mungkin ada himbauan juga untuk para petugas yang sekarang nanti yang bertugas ya Pak ya. Ini jangan sampai mengulang juga karena memang yang bertugas kan yang di TPS itu Pak. Ya, jadi kalau imbauan kami ya dari Bawaslu, jadi kita ini kan mesti kolaborasi, tetap dengan menjaga marwah masing-masing ya. Misalnya antara KPU dan Bawaslu ini
KPU kan penyelenggara pemilu, kami juga penyelenggara pemilu, punya tugas yang masing-masing ya. Ya. Sama saja misalnya kayak antara DPRD dengan wali kota gitu. Kan sama sejajar gitu, hanya beda fungsi. Nah, saling menunjang gitu. Nah, makanya ke depan ini alangkah baiknya ini untuk mencegah misalnya terjadi potensi pelanggaran tadi Mbak, meningkatkan pemahaman penyelenggara di tingkat bawah. Kalau di KPU itu jajaran KPPS, kalau di kami itu pengawas TPS, itu kita perlu simulasi bersama. Simulasi yang itu melibatkan teman-teman di bawah gitu ya. Jadi jangan hanya jangan hanya elitis. Misalnya satu kota itu di satu titik gitu, kan yang menyimak hanya sedikit. Jadi minimalnya itu di tiap kelurahan lah ada. Jadi di setiap kelurahan itu berarti di tingkat PPS ya, kalau KPU itu dilakukan simulasi bersama, lalu dihadirkan tuh perwakilan para KPPS-nya. Kalau di kami ya PTPS kami juga dihadirkan, lalu masyarakat pemantau termasuk media juga bisa ikut. Nah, sehingga nanti di situ akan ada saling mengerti, karena saya melihat sekarang ini kan banyak juga penyelenggara yang baru, baik itu di PPK, PPS, wajah-wajah baru ya, gitu ya, termasuk di jajaran kami. Nah, maka untuk bisa mematangkan pemahaman mereka itu sangat penting dilakukan simulasi. Tidak cukup dia hanya membaca buku saku atau buku petunjuk, nggak cukup gitu. Karena butuh praktek juga ya Pak? Ya gitu Mbak. Oke. Biar jadi merata nih ya, semuanya paham. Ya gitu. Jadi itu salah satu selain kami juga tetap menghargai ya, maksudnya kan kayak kami sendiri ada BIMTEK di jajaran kami ya, pengawas TPS, walaupun belum terbentuk gitu Mbak, ada BIMTEK-nya, kemudian di KPU juga ada BIMTEK-nya. Nah, namun ini yang lebih penting ini ke depan ada kolaborasi bersama-sama dalam hal simulasi ini, sehingga pemahaman antara penyelenggara teknis jajaran KPU dengan kami penyelenggara yang melakukan pengawasan sekaligus supervisi gitu ya, itu sejalan gitu, sehingga ketika ada potensi tadi misalnya ada orang bawa misalnya KTP-nya luar Jawa Barat mau milih di sini, oh mohon maaf nggak bisa. Ini hanya untuk orang Jawa Barat dan hanya untuk orang kota Cirebon. Kalau di kota, kalau di Kabupaten Cirebon kan ya ada beberapa tuh kan petugas yang berjaga tuh Pak. Itu dia. Jadi kadang-kadang ya tadi Mbak, jadi perlu pemerataan pemahaman gitu ya, dan kepedulian. Kepedulian bukan hanya dari penyelenggara ya, bukan hanya dari, kan di TPS itu selain ada KPPS, pengawas TPS, ada saksi dari pasangan calon yang dari partai-partai itu pendukungnya gitu ya. Kemudian ada juga pengamanan langsung, PAMSUM atau Linmas itu. Nah, kemudian biasanya ada pemantau juga dan masyarakat juga kan menyaksikan. Nah, ya kami mengajak masyarakat yang di situ tuh jangan kayak cuma nonton kalau sekarang udah nggak ada sih ya, nonton ini bioskop layar tancap gitu. Oke. Ya, nah tapi ketika ada hal yang ini nggak apa-apa, misalnya sampaikan, tolong itu mengingatkan gitu. Ya mengingatkan. Tolong ya misalnya jangan sampai keliru memasukkan tadi formulir, kemudian merekap, karena misalnya kayak kemarin ya di pemilu itu banyak kotak suara yang akhirnya dibuka lagi pada saat rekap di PPK, itu karena ada kesalahan menghitung juga Mbak. Kesalahan menghitung? Menghitung tuh gini, jadi misalnya ada suara partai dihitung 1, lalu calegnya 1, jadi dihitungnya 2, sehingga nah akhirnya gara-gara itu kan dihitung lagi, dibuka lagi kan, walaupun bisa terkoreksi di tingkat PPK, tapi kan membuang-buang waktu. Betul. Dan potensi terjadi adanya masalah itu besar gitu. Nah makanya lebih baik kita mencegah gitu ya dengan meningkatkan pemahaman bersama, kemudian keterampilan bersama dengan kolaborasi itu, dan kita sama-sama mengawasi. Kami nih khususnya Bawaslu mengajak, bukan hanya memang itu menjadi tugas kewajiban kami ya, tapi mengajak juga masyarakat, karena Bawaslu juga meningkatkan pengawasan partisipatif gitu Mbak. Bukan menyudutkan, tapi ini yang salah sebenarnya dari pihak mana Pak? Dari awal tuh biar nanti tidak melebar kemana-mana tuh Pak. Ya kalau yang jadi gini Mbak, bahwa dalam proses di tingkat bawah itu kan satu ada KPPS dan juga ada jajaran kami pengawas TPS. Jadi boleh jadi nih kadang-kadang ini yang jadi persoalan pertama
muncul itu adalah ego di masing-masing penyelenggara. Jadi yang utama itu adalah kita nih jangan nggak usah ada ego. Wah, KPU ini kami yang berkuasa nih karena penyelenggara teknis. Lalu sebaliknya kami pengawas lebih tinggi. Enggak, jangan. Ini adalah untuk kepentingan bersama. Jadi ibaratnya kita ini nih Mbak, ibarat kita ini orang ngobeng lah, ada hajatan gitu ya. Guyup Nah, gitu. ya pengantinnya para calon itu. Gitu. Iya, betul, kan betul. ada yang tugasnya ini, tugasnya itu. Jadi kita sama-sama lah gitu. Nah, jadi kita nggak usah ada ego yang berlebihan ke masing-masing lembaga ya. Kita tujuannya untuk menyukseskan pilkada atau pemilihan ini supaya berjalan lancar, pemilih tertib gitu ya, luber jurdil, langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil, dan terpilih wali kota yang terbaik, gubernur yang terbaik gitu. Oke, kolaborasi. Nah, gitu. Sejauh ini gimana sih kolaborasi dengan KPU sendiri, Pak? Kami baik Oke, gitu. kan? Nah, oke, sangat oke. Jadi kami sendiri setiap tahapan itu selalu koordinasi. Artinya ini loh gitu. Karena kalau kita nggak koordinasi itu udah dipastikan nanti di ujungnya itu akan banyak persoalan. Betul ya. Soal PSU juga ini kan pastinya jangan sampai nanti terulang lagi nih ya. Iya Mbak. Waduh, ini jadi beberapa kali ya Pak untuk wilayah kita Pak. Ya, jadi pilkada kemarin kan sampai 24 dan pemilu itu sampai pemilu ada 5 ya. Iya. Nah, itu dan barangkali yang ini memang masih belum masuk tahapannya ya. Tadi disentil juga oleh Mbak Novi, banyaknya baligo gitu. Nah, di IMO juga ini untuk menaati peraturan daerah yang ada gitu di Kota Cirebon, misalnya tidak memasang di pohon, tidak memasang di tiang listrik, di tiang telepon ataupun yang lain-lainnya gitu ya. Dan memang kami belum bisa masuk wilayah situ Mbak, karena memang tahapannya masih belum masuk ke jadi sana. belum bisa tuh Pak melakukan peneguran? Paling hanya imbauan. Imbauan, nah kami juga akan menyampaikan imbauan ya ke pihak-pihak terkait itu agar selain menaati undang-undang pemilihan, undang-undang pilkada ya nomor 10 tahun 2016, juga ini kan ada peraturan daerah setempat ya, Perda Tibum di Kota Cirebon, ya agar itu bisa diikuti oleh teman-teman para tokoh, para kandidat gitu, supaya sama-sama berjalan equal lah kita sejalan gitu tertib. Dari Bapak lihat sendiri di jalan ini sudah banyak tuh ya baliho ataupun yang lainnya ya alat peraga kampanye ini sudah ada yang melanggar, dianggap pelanggar itu. Kalau misalnya di pelanggaran di pemilihan ini kan tadi saya sampaikan kan kita belum nih ya. Normanya belum masuk. Belum masuk. Nah, namun di sini itu ada juga soal etika, Mbak. Etika. Ya. Nah, kalau soal etika itu kan etika politik itu ada juga diatur di etika kehidupan berbangsa. Ada apa sih Pak? Etika kehidupan berbangsa itu ada di TAP MPR nomor 6 tahun 2001. Di dalamnya itu mengatur ada etika politik, etika pemerintahan, etika hukum, etika sosial, etika budaya. Nah, artinya di dalam etika politik itu kan kita harus saling menghargai, saling tidak saling ini ya apa namanya menjelekkan secara sara ini itu dan lain-lain, dan tentunya kita mesti equal gitu, imparsial, sama kita posisinya sama gitu, terutama untuk para kandidat gitu ya. Jadi tadi kembali lagi walaupun misalnya secara undang-undang pemilihan itu belum langgar, tapi kan ada perda yang lain. Nah, kalau perda yang lain berarti kan mengikat gitu ya. Nah, itu wilayahnya di penegaknya itu kan Satpol PP gitu. Nah, itu ini mesti menjadi perhatian juga gitu, Mbak. Dan kami yakin ya untuk di Kota Cirebon ini ya sejauh pengalaman saya sejak 2017 sampai 18 pilkada kemarin, kemudian pemilu 2019 dan pemilu 2024 dan sekarang ini berarti pilkada ya. Karena kebetulan saya periode yang kedua nih. Saya yakin di Kota Cirebon itu tetap akan berlangsung tertib dan damai. Amin. Walaupun seberapa ini misalnya ada konflik gitu ya. Oke, gesekan-gesekan itu. Gesekan gitu ya. Kalau di Kota Cirebon itu saya yakin masih minim ya, Pak? Tidak akan ada kekerasan lah gitu. Jadi orangnya alhamdulillah sudah paham hukum, paham aturan gitu. Ya biasalah kalau misalnya ada yang beda pendapat, gitu ya? Protes ini di forum ini, itu bagian dari dinamika demokrasi lah gitu, baik gitu. Karena ya yang terpenting itu jangan sampai melakukan pelanggaran hukum
kita sedang berkontestasi misalnya, dengan kontestasi ini kan, pilkada ini adalah sebuah proses suksesi kepemimpinan yang paling beradab di era sekarang gitu dalam demokrasi. Nah, sementara misalnya kita melakukan tindakan yang tidak beradab, berarti itu kan paradok gitu. Artinya kita mencederai nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Nah, saya yakin di Kota Cirebon itu tidak akan terjadi. Yakin dengan pemilih kita nih, warga Ya, kita yakin. nih ya. Warga Kota Cirebon itu luar biasa. Walaupun tahu kan orang Cirebon pesisir ya, kadang-kadang wah keras gitu. Nah, tapi ya menurut saya itu ya Masih asik-asik mengikuti aja, aturan masih mengikuti gitu ya? aturan ya. Kami mengapresiasi itu. Artinya kalau dalam misalnya secara sosiologis, antropologis itu modal sosial yang kuat untuk sebetulnya ke depan nih. Artinya masyarakat yang udah stabil lah gitu ya. Dan saya yakin ke depan ya Kota Cirebon nih, semoga aja gitu. Ya. Siapapun yang nanti yang terpilih, Terpilih. itu bisa melesat gitu, Mbak. Oke, mantap ya. Ngomongin soal untuk Pilwalkot kita ya Pak ya. Ya. Ini Bapak melihatnya warga Kota Cirebon sendiri antusiasnya bagaimana sih Pak? Kalau misalnya melihat, saya juga kan suka ini ya, stalking di IG-nya Radar Cirebon ataupun media yang lain gitu ya, saya lihat itu ketika ada misalnya muncul kandidat baru, itu komennya banyak. Nah, walaupun ada yang komennya negatif, komennya positif, tapi saya sisi lain itu, wah ini keren nih. Artinya berarti dia care. Bahwa dia mungkin negatif, mungkin dia belum kenal. Misalnya positif, mungkin itu udah kenal. Ya kan? Nah, artinya sisi lain kesadaran politik gitu ya, di era digital ini, di era sosmed yang luar biasa dahsyat ini, berarti kan meningkat. Nah, makanya saya optimis untuk partisipasi ke depan itu, walaupun itu wilayah KPU ya, kami sih berharap ke depan itu para netizen ini kan ikut mengawasi juga nih. Iya. Makanya ini untuk para kandidat, ya ketika berjanji dia harus mencatat janjinya dengan baik. Karena nanti pasti sudah di-capture dan disimpan dengan baik oleh itu para netizen. pasti kan warga ini ya Iyalah, punya harapan-harapan kepada para bakal calon ini ya Pak ya, nanti akan bertarung gitu ya. Iya, yang bawa kebaikan pastinya untuk wilayah kita. Iya, Oke. gitu. Lebih mana nih Pak untuk yang Pilwalkot sama Pilgub ya? Ketertarikan untuk warga ini? Kalau secara proximity, kedekatan, pasti ya mereka akan ini ke wali Pilwalkot kota, ya? pasti itu. Oke. Nah, tapi ini gubernur juga tetap lah gitu. Walaupun tetap lebih serunya ya tingkat yang lokalnya gitu, daerahnya gitu, Mbak. Gitulah Mbak Novi. Gitu. Oke, ngomongin soal tugas ya dari Bawaslu, berat nggak sih Pak? Sampai ini bertahan loh sampai sekarang loh ya? Iya. Jadi bisa dibilang berat ya berat, cuman ya yang jelas ini tantangan yang mengasihkan sih. Tantangan. Ya, jadi kalau saya selalu punya prinsip gini Mbak. Apa itu Pak? Setiap ada tantangan ataupun misalnya cobaan atau ujian apapun gitu ya, kan ini kan ujian tugasnya. Saya yakin ujian itu di bawah kemampuan saya. Jadi saya itu pasti bisa gitu. Pasti bisa. Gas terus lah pokoknya ya. Tapi ya tetap kita harus banyak belajar, kemudian banyak koordinasi dengan para tokoh, para sesepuh gitu ya, para semuanya lah gitu. Jadi tetap kita harus mempersiapkan gitu ya, supaya jangan sampai pilkada ke depan itu ya ada masalah lah gitu. Intinya harapannya gitu. lancar. Ya, karena gini Mbak, misalnya balik lagi sedikit ya, nih soal daftar pemilih nih. Ada di pilkada 2018 satu kabupaten di wilayah Jawa Timur itu diulang pilkadanya gara-gara salah dalam hal menentukan daftar pemilih. Oke, soal DPT ini? Ya, jadi kelihatannya sepele itu DPT, tapi ada yang menggugat dan itu dikabulkan. Karena kesalahan dalam menentukan DPT. Akhirnya pilkada itu diulang. Wow. Se-kabupaten itu. Nah, kalau kita di kota, bayangin kalau misalnya kita pilkada diulang, ini kan anggaran kita nih KPU sama Bawaslu 25 miliar. 25 miliar. Nah, berarti sama aja nih. Saya dan teman-teman Bawaslu yang lain sama teman-teman KPU terlibat ngebakar uang 25 miliar, mubazir kan? Nah, jangan sampai itu. Anggarannya besar itu, jadi kita sebagai warga juga harus turut mensukseskan gitu. ya Pak? Jadi anggarannya besar gitu ya, dan kami tentunya tanggung jawab untuk mengawal proses ini. Tadi jangan sampai tercederai lah, kemudian
jangan sampai tadi bakar uang. Ah iya. Iya kan? Jadi menurut Bapak ya, yang harus berpartisipasi itu siapa saja sih Pak untuk mensukseskan pemilu Ya, 2024? yang jelas nomor satu, prinsipal dari pilkada ini adalah tetap partai politik yang nanti akan mengusung calon kan. Iya. Nah, kan yang boleh mengusung calon itu yang 20% kursi. Kalau yang di DPRD, kebetulan di kota belum penetapan nih, karena nunggu ada yang lagi sidang MK. Iya, iya betul. Ya kan? Ya gitu. Yang lain mah udah Beres ya Pak? beres, sudah tinggal nunggu pelantikan, di kota belum gitu. Nah, berarti kalau kursi karena jumlah anggota DPRD-nya itu 35, berarti minimal kan 20%, berarti kan 7 anggota dewan. Tinggal dihitung aja komposisinya gitu. Nah, itu bisa mengusung satu paket gitu. Atau dari suara itu 25%. Iya. Atau yang perseorangan. Hanya ini kan hanya ada satu yang daftar nih, sedang berproses di kita. Jadi tadi gitu, Mbak. Yang jelas Pilkada Kota Cirebon dan Pilgubnya insya Allah akan berjalan dengan baik. Tentunya dukungan dari kami penyelenggara gitu ya. Kemudian juga tadi prinsipalnya adalah partai politik dan para tokoh-tokohnya. Kemudian pemerintah Kota Cirebon dan media juga ini sangat penting. Punya peran juga. Peran menentukan bagaimana jalannya proses ini gitu ya, baik itu dalam mensosialisasikan ataupun dalam pengawasan. Jadi media ini akan sangat dibutuhkan oleh teman-teman KPU, sangat dibutuhkan juga bagi kami gitu untuk sama-sama melakukan pengawasan partisipatif gitu, Mbak. Menyebarluaskan juga informasi gitu ya, Dan Pak. masyarakat juga sebagai pemilih, ya dia juga tetap mesti care juga, jangan nanti asal lah terserah aja lah nanti. Apa jare bela? Ya, apa jare baik. Itu ya. Jangan. Apa jare? Jangan ya. Oke. Jadi kita juga harus berpartisipasi Pak sebagai Ya, pemilih jadi ini. apa jare tapi dia harus mengkaji gitu jare. Jadi kalau kata Ustadz ada sanadnya gitu, ada rujukannya. Oh, misalnya kata tokoh ini, kata ulama. Jare siapa? Iya, jare siapa gitu. Oh, jare RCTV gitu, jare Manovi gitu. Yang akurat ya jare ya Pak ya, gitu, begitu. iya. Kalau Oke dari deh. Radar Cirebon Group, ya insya Allah. Amin. Gitu. Semoga nanti kita juga bisa turut membantu ya Pak ya, Oke, mensukseskan juga nih pelaksanaan Pilkada 2024 untuk wilayah kota ya Pak ya. Oke, ada pesan yang disampaikan nih Bapak sebagai Bawaslu Kota Cirebon. Oke, nih, terima kasih Mbak warga. Novi. Jadi berpesan ke warga Kota Cirebon itu menyongsong Pilkada 2024 di tanggal 27 November. Pastikan bahwa Anda sebagai masyarakat Kota Cirebon sudah memiliki KTP gitu ya, Kota Cirebon. Kemudian nanti dipastikan nanti kan akan ada pemutakhiran data pemilih, itu harus terdaftar gitu ya, agar suara Anda bisa digunakan pada saat pilkada nanti. Dan tentunya kita saling tetap menjaga norma aturan gitu, apalagi ini juga akan menjadi pertaruhan ya, karena Mbak Novi kan ada berita yang terus lagi rame nih, Ya. Kota Cirebon seolah-olah bagaimana gitu. Kota Cirebon itu adalah kota sejarah, udah ratusan tahun, kota yang beradab gitu ya. Itu hanya salah satu persoalan ini gitu ya. Dan dibuktikan juga nanti di pilkada nanti yang tertib, damai, bermartabat, insya Allah bisa menjadi bukti bahwa masyarakat Kota Cirebon adalah masyarakat yang maju dan beradab, dan kita akan sama-sama mendukung kemajuan Kota Cirebon. Iya dong, gitu. yuk mencoba sukseskan pemilu 2024 ya. Pak, terima kasih banyak loh ya sudah hadir di Mbak sini Pak Novi. di Apa Jare, memberikan informasi kepada kita semua terkait dengan dari apa yang sedang dilakukan Bawaslu Kota Cirebon, terus juga ini sampai nanti mendekati hari H ya Pak. Ya, Sibuk-sibuknya nih ya. ya sibuk Oke, banget. semoga sehat selalu ya Pak ya. Oke, Mbak. Kita harus pamit. Terima kasih banyak sudah menyaksikan Apa Jare. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Oke. Sudah?